Halo selamat petang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Timnas Prancis atau skuad Le Bleu ini dipaksa menyerah 0-2 dari Spanyol dan terhenti secara dramatis tepat di Hari Nasional Prancis. Ini merupakan kado pahit tentunya bagi para pendukung Prancis. Nah, tim Matador Spanyol bermain dengan tenang dan juga cerdas seakan kemudian menjinakkan bantengnya sehingga mengamankan tiket di final nanti. Nah, sementara itu di semifinal yang kedua ini akan menanti pertandingan seru antara dua tim yang mewakili dua kubu berbeda. Ini ada Inggris yang kemudian mewakili Eropa Barat berhadapan dengan juara bertahan yakni Argentina yang mewakili benua Amerika. Nah, pertandingan krusial yang syarat akan emosi dari dua tim juara ini akan menentukan siapakah kemudian yang nanti akan melawan Spanyol. Nah, akankah penantian panjang dari Inggris selama 6 dekade atau 60 tahun ini akan kembali terulang ataukah justru kemudian tumbang di tangan Messi dan kawan-kawan yang telah menjuarai 3 kali Piala Dunia 2026. Nantinya akan kita lihat seperti apakah duel, siapakah yang kemudian akan menuju ke final dan siapakah yang akan tentunya menjadi jawara dalam pesta sepak bola dunia tahun ini. Kita akan tentunya bahas dalam arah angin edisi malam hari ini. Kita ambil judul siapakah jawara Piala Dunia 2026. Bersama saya Ardianto Wijaya hanya di TVRI sebagai rumah sepak bola dunia untuk Indonesia. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Bung Ropan, selamat malam. Selamat sore. Selamat sore. Wah, luar biasa. Baru tidur berapa jam nih? Kurang tidur yang pasti. Kurang tidur. Oke. Tapi kalau jaketnya nih Jerman nih. Iya, karena sayang sekali kemarin. Saya memang dari dulu saya Jerman memang. Wah, ya. Kalah atau menang tetap Jerman di hati. Tapi dari 3 ini kira-kira dukung siapa nih untuk juara? Iya, karena pelatih Inggris itu orang Jerman, Thomas Tuchel. Jadi saya sedikit lebih ke Inggris lah. Lebih ke Inggris. Perhatian 60 tahun nanti kita akan... Ya, sejak 66 ya terakhir mereka juara. Ya, oke. Nah, sebelah kanan saya yang kemudian ini juga sang legenda kita, pencetak gol terbanyak Liga Indonesia 1994 yang belum terpecahkan sampai dengan sekarang. Ada Bung Peri Sandria. Bung Peri, selamat sore, salam sehat. Selamat sore Mas Widi. Sehat Oke, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini, di sore hari ini. Dan sebelah kiri saya ada Bung Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Bung Indro, selamat sore, salam sehat. Selamat sore, salam sehat juga. Rasa-rasanya kurang tidur juga nih antara dua-duanya. Oke, nanti kita akan bahas juga terkait bagaimana kemudian siapakah yang akan menjadi jawara pada Piala Dunia 2026. Saya langsung ke Bung Ropan. Ya. Bung Ropan, kalau kita lihat kemarin kan ini sebetulnya banyak kemudian dari kita semua yang menginginkan bahwasanya rematch nih biar Prancis kira-kira akan balas dendam melawan Argentina. Tapi ternyata terkubur rapat-rapat harapan untuk kemudian rematch. Nah, Anda melihat bagaimana kemudian kekuatan dari Spanyol mengalahkan Prancis yang kekuatannya sangat luar biasa di lini depan? Iya, saya pikir wajar ya ke banyak orang tuh berekspektasi terlalu tinggi dengan Prancis karena di antara 4 kontestan ini yang maju ke semifinal, Prancis lah yang menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah bermain selama 120 menit. Ya. Argentina sudah, ya perpanjangan waktu. Spanyol juga sudah, terakhir lawan Belgia, dan Inggris lawan Norway. Semua perpanjangan waktu. Hanya Prancis yang tidak pernah. Mereka menyelesaikan semua pertandingan itu di 90 menit. Dan luar biasanya, 3 pertandingan mereka di fase gugur, mereka tidak kebobolan. Itu yang membuat ketika melawan Spanyol, ya Spanyol kan susah payah menang lawan Belgia sebelum ke semifinal. Sehingga orang bisa memilih Prancis. Tetapi pelatih De La Fuentes, pelatih Spanyol, saya pikir sangat cerdas dalam hal ini. Untuk bisa mengalahkan Prancis, dia harus bisa memainkan bola secepat mungkin dialirkan. Ya, jangan terlalu lama untuk bisa berpindah bola. Tapi Karena, tenang tuh permainan kemarin. iya, kan? makanya bola itu harus mengalir. Dia tahu bahwa pressing tinggi akan dilakukan oleh Prancis dengan gelandang-gelandang mereka yang bagus untuk menjinakkan mereka, memberikan ruang gerak mereka harus dipersempit dan bola harus jalan terus. Dan itu yang dilakukan oleh Rodri, Fabian Ruiz, Dani De Olmo, Alex Baena, termasuk dengan Lamine Yamal. Yang bola itu berpindah tuh cepat sekali. Yang membuat Prancis itu akan frustrasi, mati kutu. Tidak bisa berkembang dengan baik. Walaupun mereka melakukan pressing yang sangat kuat. Dan ini saya pikir satu hal yang sangat baik dimainkan oleh Spanyol untuk bisa meredam Prancis. Saya pikir La Fuente sudah tahu bahwa tim asuhan di Deschamps ini sangat kuat ya. Karena mereka punya sayap-sayap yang bagus. Ya, dengan Olise di sana, ada Doe, ada Barcola juga, kemudian dengan Ousmane Dembele kan ini bagus semua. Tetapi mereka itu kalau diberi ruang, itu akan berbahaya.
Nah, yang mereka dapatkan selama ini dengan 6 kemenangan mereka itu termasuk di fase grup adalah tim-tim seakan takut ketemu dengan Prancis. Sudah takut duluan. Karena keistimewaan Prancis yang sangat bagus kedalaman skuad mereka. Lini depan oke lah kita akui, tapi kalau lini tengah dan juga pertahanan belakang seperti apa Anda lihat kemarin ini? Untuk Prancis. Untuk Prancis. Prancis sebenarnya di awal-awal bagus, tetapi yang menjadi ceroboh di sana adalah Lucas Digne. Yang membuat pelanggaran itu dan ada penalti yang semestinya tidak perlu terjadi. Karena dari penalti itu menjadi pembeda. Kalau tidak ada penalti itu mungkin pertandingan akan berjalan dengan sangat baik. Tetapi ketika penalti itu akan merusak irama permainan mereka. Karena mempertemukan dua tim dengan kualitas yang sama. Gol pembuka itu atau gol pertama sangat-sangat menentukan dalam sebuah partai yang sangat sulit seperti Prancis dan Spanyol. Dan itu yang terjadi. Dan menjadi semangat inilah penalti dari tim Spanyol tentunya Jadi down bagi Prancis, sementara semangat bagi Spanyol. Termotivasi lagi untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan keluarnya William Saliba itu kan salah satu faktor elemen penting di garis pertahanan Prancis berpasangan dengan Upamecano. Ketika dia keluar, itu menjadi rusak. Walaupun penggantinya ada Maxime Lacroix, itu pemain dari Crystal Palace itu baru pertama kali main, tapi tidak sebagus dengan ada William Saliba yang tidak tergantikan. Rabiot juga keluar di lini tengah. Itu membuat mereka keseimbangan di tengah agak kurang. Memang ada penggantinya, ada Kone Manu Kone yang masuk, tapi tidak sekuat untuk bisa bermain dengan ada Rabiot. Soemeni juga tidak tampil dengan bagaimana. Jadi semua pemain-pemain top Prancis itu tidak jalan karena taktik yang tepat dijalankan oleh Spanyol untuk bermain bola tidak terlalu lama di kaki. Jadi perpindahan bola yang sangat cepat. Gol-gol Spanyol terutama gol kedua kan kelihatan ketika Pedro Porro bisa masuk. Sangat cepat seorang bek kanan yang berada di garis kotak penalti untuk bisa membuat gol itu sangat-sangat sulit. Tetapi perpindahan bola yang cepat ini yang membuat mereka sangat sulit untuk bisa diredam. Dan itu dilakukan oleh Spanyol. 3 semifinalis terakhir menghadapi Prancis, 3-3 di semifinal, semua Prancis kalah. Termasuk di pertandingan tadi pagi. Oke. Saya langsung ke Bu Peri, artinya taktik yang cerdas sangat luar biasa begitu dikatakan oleh tadi Bung Ropan. Ini menjadi kunci kemenangan dari Spanyol sendiri. Saya rasa tadi malam kita lihat sama-sama tim Prancis adalah tim yang penuh agresif. Dari babak fase penyisian memang dia lebih lebih super tidak terkalahkan gitu ya. Banteng nyeruduk mulu ada Matador ya. Tajinya hilang ya, taji ayamnya hilang gitu ya. Yang dihadapi oleh Prancis ini adalah tim yang punya penguasaan bola yang lebih bagus gitu ya. Dan lebih sabar. Sedangkan Prancis kan bermain dengan agresif. Di depan ada 3 bomber, ada BP, ada Olise, dan ada Dembele. Tapi dibuat tadi malam mereka tidak berkutik. Karena apa saya lihat di sini untuk pemain belakang dari Spanyol punya mereka selalu disiplin ya Bang ya. Selalu disiplin. Disiplin menjaga lawan dan disiplin juga menjaga daerah. Jadi Mbappe saya lihat tadi malam itu selalu dia minta bola, selalu dia membuka ruang ke sayap. Jadi tidak ada dia minta bola itu untuk masuk ke dalam. Jadi peluang-peluang pun yang ada untuk menciptakan gol buat Prancis itu sangat sulit, sangat rapat pertahanan dari Spanyol sendiri. Itu yang kemudian Anda baca ya dari taktik. Jadi terjadinya gol penalti itulah yang merubah ya kata Bang Ropan tadi, itulah merubah suasana permainan. Jadi mental juga itu saya rasa itu down gitu ya. Itu juga penyemangat buat tim Spanyol untuk membuat gol yang kedua. Kita tanyakan pendukung Inggris, Bung Indro nih yang udah jelas-jelas pakai jersey di kesempatan sore hari ini. Bung, sebetulnya kaget nggak kalau misalnya Prancis akhirnya tumbang dari Spanyol? Enggak, karena Spanyol sendiri bermain di tengahnya cukup rapi kemarin ya, rapi banget. Lalu juga membiarkan pemain Prancis lebih menjaga Yamal, sementara yang lain lebih bebas untuk berkreasi di lapangan di inline oleh permainan Prancis. Nah ini yang membuat Prancis ini agak kelabakan ya ketika Yamal dijaga tapi yang lain lebih bebas, sehingga kalau dilihat permainan tadi ini Spanyol mungkin memang cukup baik, terutama di menguasai lini tengah ya. Nah kalau secara kunci mungkin Bung Peri juga tahu kalau misalnya tengah ini dikuasai, ini akan lebih mudah untuk menguasai pertandingan secara keseluruhan. Harusnya tengah yang dikuasai. Artinya kan pemain belakang dan juga tengah ini rasa-rasanya ketutup dengan lini pertahanan begitu ya? Atau seperti apa? Kemudian ada... Iya, seperti tadi pagi itu kita ngelihat bahwa Spanyol bermain tanpa beban dan juga bisa menguasai lini tengah sehingga dia bisa mengatur permainan lebih konkret untuk melakukan penyerangan ke depan area Prancis. Jadinya dia berhasil mencetak
2 gol tanpa balas. Oke, Bung Nopan, ini kan kekuatan sangat luar biasa ya, kemampuan untuk menguasai bola, lalu mencegah lawan untuk kemudian membuat peluang berbahaya di Spanyol sendiri. Anak-anak mudanya sangat luar biasa. Selain juga Yamal, Anda lihat komposisi pemainnya dari Spanyol ini, yang kemudian nantinya kita akan lihat antara Argentina ataupun Inggris. Nah, sebenarnya ada satu anak muda yang luar biasa. Siapa? Saya tidak melihat Yamal ya selalu menjadi sorotan. Tetapi namanya Pau Kubarsi. Oh, oke. Pemain belakang masih muda. Ya 19 tahun. Sama dong dengan usianya. Yamal 18 kan masuk ke 19. Ya. Dan bermain di level yang tinggi seperti World Cup seperti ini kan sulit. Pertama kali buat dia tampil di event yang besar, tapi dia harus bisa menghadapi Kylian Mbappe yang sangat kuat, yang sudah mencetak 8 gol. Dan dia sangat tenang, ini pemain Barcelona. Berpasangan dengan pemain yang lebih senior, Aymeric Laporte di belakang. Dan kita bisa melihat bagaimana pergerakan dia, makin dia sangat bagus. Cara dia untuk menjebak pemain-pemain Prancis untuk berdiri dalam offside itu sangat-sangat baik. Dan Prancis menerapkan garis pertahanan yang tinggi yang saya lihat. Itu luar biasa untuk bisa menghadang pemain-pemain Prancis. Dan satu kesalahan dari Deschamps saya pikir ya untuk bermain melawan Spanyol itu menempatkan Olise tidak pada posisi sebenarnya. Olise itu bermain lebih keluar. Kalau di Bayern Munchen dia bermain di luar dan cut inside untuk kekuatan dia ada di kaki kiri. Sehingga banyak pressing bola, gol-gol dari bermain tadi pagi waktu Indonesia bagian barat itu dia bermain lebih ke dalam. Doe yang bermain agak ke kanan dan Dembele agak ke kiri. Itu yang dia tidak bisa dapatkan. Makanya Olise itu tidak berkembang dan ditarik keluar. Tidak bisa berbuat. Dan cerdiknya bagi Spanyol, mereka harus bisa mematikan dua sayap ini. Jadi Cucurella dan Pedro Porro ini yang menjadi tugas untuk meredam Ousmane Dembele dan juga dengan Doe. Sehingga bagi Mbappe dibuat frustrasi. Makanya ada satu momen bagi Mbappe, dia sudah kehilangan akal, dia mengejar kiper dan kartu kuning. Itu karena frustrasi, tidak seperti itu Mbappe bermain. Karena dia terisolasi kan, tidak ada bola-bola yang sampai ke dia karena pemain Spanyol sangat-sangat rapi sekali untuk bisa menjaga Dembele, Doe dan juga dengan Olise. Sehingga mereka tidak berkembang sama sekali. Karena kekuatan dari Prancis itu ada di tiga pemain itu. Kalau Rabiot dan Tchouaméni itu bermain sebagai double pivot yang lebih bertahan. Karena di penyerang ini yang harus diredam dan itu berhasil dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol gitu. Jadi Bung Indro, siapakah yang kemudian akan tadi Spanyol katakan ini kekuatan sangat luar biasa. Nah, ketika nantinya akan menghadapi Inggris, apa yang kemudian strategi yang akan dimainkan Inggris ketika berhadapan dengan Spanyol nantinya jika bertemu di final? Iya, kalau bertemu di final Inggris saya pikir sudah memiliki pertahanan yang cukup kuat juga gitu. Kita tahu bahwa Inggris selama ini di pertandingan-pertandingan ini juga melakukan pertahanan yang cukup kuat walaupun dia sudah misalnya kehilangan pemain, 10 pemain. Formasi yang akan dipakai 4-2-3-1 atau 4-3-3 perkiraan? Saya pikir masih 4-3-3. 4-3-3 akan dipakai. Iya. Nantinya ya. Iya. Ini sangat yakin ya Inggris langsung ke final, belum ketemu Argentina. Belum tentu juga kan. Belum tentu juga. Argentina kedalaman skuad oke. Tapi sudah bicara Inggris ke final luar biasa ini. Apalagi kan balas dendam Bang. 6 dekade ini yang kemudian masa kemasan Inggris yang kemudian harus tetap dikejar. Bung Ferry. Ceritanya kan berandai-andai. Berandai-andai. Ketemu Spanyol. Kalau menurut saya Inggris ketemu Spanyol itu memang final yang ideal ya. Ya Inggris punya kekuatan, dia punya kekuatan fisik bagus. Sedangkan yang saya katakan tadi di Spanyol sendiri juga dia bermain bola punya penguasaan bola yang lebih baik gitu. Ini juga sangat bagus, akan dilihatnya akan enak ditonton. Ya kan mungkin kalau Inggris ya yang paling bagus di sini adalah bagaimana sebuah rekor akan tercipta sejarah kalau Thomas Tuchel itu membawa Inggris ke final. Itu yang orang akan tunggu karena sejauh ini dalam 22 edisi sejak tahun 30 tidak ada seorang pelatih asing yang menangani menangani tim nasional untuk bisa menjadi juara. Tidak ada, semua pelatih yang benar-benar warga negara mereka. Ya Scaloni terakhir kan dengan Argentina. Ya, jadi itu yang kita Deschamps dengan Prancis. Nah, sekarang kalau Tuchel bisa melakukan itu, itulah menjadi sejarah. Tidak pernah dilakukan. Tetapi apakah bisa untuk bisa melewati Argentina? Itu kan menjadi pertanyaan. Karena kalau bilang ideal juga, saya pikir lebih enak orang melihat bahwa ada wakil Eropa Spanyol, ada wakil Amerika Latin. Maka Amerika Latin itu diwakili oleh juara bertahan Argentina. Dan itu akan menjadi menarik. Walaupun sebenarnya saya pikir Inggris punya kesempatan juga untuk melaju ke babak final. Sehingga mengulangi apa yang mereka lakukan dengan Spanyol di 2 tahun lalu, final di Euro. Di mana Inggris kalah saat itu. Dan tentunya ingin ada pembalasan. Ya, bagaimana mereka bisa mengalahkan Spanyol. Tentunya itu menjadi ambisi angan-angan dari pemain-pemain Inggris. Tetapi jangan salah bahwa tim Tenggo Argentina ini akan memberikan kado istimewa terhadap seorang La Pulga.
Messi namanya di last dance terakhir Last dance terakhir ya ya. kan? Sehingga itu akan menjadi suatu kenangan yang tidak akan terlupakan tentunya sepanjang masa mereka gitu. Apakah untuk mencetak harapan banyak orang bahwa pertemuan antara Messi dan Mbappe itu akan terjadi di perebutan peringkat ketiga. perebutan ketiga. Oke, kita nantikan apakah kemudian nanti benar-benar. Tapi kan sayang sekali. Tapi gitu, yang kasihan juga, yang kasihan kita lihat Bang Dodo gitu pulang cepat gitu. Yang penantian terakhir dia sebagai pemainnya. Oke, tapi menarik ya kalau kita lihat Piala Dunia 2026 ini dengan komposisi negara-negara yang kemudian unggul, tumbang, Jerman salah satunya, Portugal dan juga beberapa negara. Anda lihat faktor apa sih sebetulnya Bang? Ataukah memang karena bertambahnya 48 negara ini lalu kemudian kita lihat ada kekuatan-kekuatan baru, Tanjung Verde, beberapa yang kemudian juga unggul? Ya ini kan karena faktor juga banyaknya tim yang bisa bermain ya. Yang sekarang sudah lebih dari 40 tim yang bisa bermain. Nah ini membuat kesempatan dari pemain tim-tim yang selama ini mungkin banyak yang nggak dengar juga Cape Verde itu apa gitu kan. Ini nembus ke Piala Dunia. Nah ini yang membedakan. Nah sementara kalau untuk perbedaan dari Argentina misalnya, taruhlah dengan Portugal gitu. Ketika Argentina pemain-pemain yang lain benar-benar mendukung Messi gitu. Sementara saya tidak melihat hal itu juga terjadi di Portugal. Sehingga Ronaldo ya akhirnya bermain sendiri aja. Nah ini akhirnya dia gagal di Piala Dunia kali ini. Oke, ataukah karena ada faktor anak kesayangan FIFA ini tadi? Bagaimana berubah dari Messi sendiri? Ya itu kan hanya duga-dugaan orang bahwa ini ada, walaupun banyak yang melihat bahwa ini ada faktor-faktor X yang bisa membuat Argentina bisa melaju terus. Karena banyak orang juga berpikir di awal-awal sebelum Piala Dunia ini mempertemukan adalah Cristiano Ronaldo dan juga dengan Messi. Kan? Di akhir mereka sama-sama sehingga ada sejarah lah yang tidak akan terlupakan kalau ketemu. Tapi kalau bicara dengan Portugal, kenapa mereka tersisi itu saya pikir terlalu bergantung terhadap seorang Ronaldo. Bukan bergantung apa namanya. Jadi bola-bola harus ke dia. Mestinya Martinez sebagai pelatih harus berani untuk mencadangkan Ronaldo. Memberikan kesempatan pada pemain-pemain lain sehingga akan fluid bermain, akan lebih cair. Karena mereka tidak ada beban. Kalau ada Ronaldo, semua bola akan ke Ronaldo. Jadi itu yang menjadi sulit bagi pemain-pemain lain. Soal kedalaman, Portugal tidak kalah dengan Argentina, tidak kalah dengan Prancis, tidak kalah dengan Spanyol. Bagus mereka, bahkan di tengah mereka punya Vitinha, punya Joao Neves yang membawa PSG juara secara back to back. Bruno Fernandes, pemain terbaik di IPL. Jerman juga disayangkan Bang ya. Kalau Jerman saya pikir tidak ada keseimbangan di antara pemain-pemain mereka yang bagus. Tidak merata, itu akan sulit bagi Jerman. Kalaupun Jerman keluar menang melawan Paraguay, mereka akan disikat habis oleh Prancis. Dengan kedalaman Prancis yang sangat bagus. Jadi ya sudah bagus lah mereka terisi lebih awal. Karena mereka tidak kuat di dalam antar lini mereka tuh tidak ada keseimbangan yang kuat. Tidak seperti Prancis atau Spanyol atau Argentina. Dan bahkan dengan Inggris. Oke, Bung Peri, tumbangnya negara-negara andalan kita ini. Ya kalau saya lihat di Piala Dunia tahun sekarang ini banyak kejutan-kejutan ya. Gitu seperti saya lihat juga Tanjung Verde. Saya juga bingung Tanjung Verde ini dari mana gitu. Ya maksudnya bisa mengatasi tim-tim besar gitu. Untuk sementara tim-tim unggulan seperti kayak Prancis, Ronaldo punya, kan Portugal, ini sangat disayangkan. Karena kita ingin melihat tim-tim besar ini yang udah pulang duluan, ingin lihat kita di final gitu ya. Ternyata semuanya jauh dari ekspektasi kita ya Bang ya. Gitu. Apalagi ya tim yang saya favoritin Jerman ini udah pulang lebih awal gitu. Sama-sama Jerman ternyata. Jadi saya sedih. Alhasil saya pilih tadi malam saya pilih sama Mas Indro, Mas Peri pilih mana? Saya pilih Spanyol pasti menang lawan Prancis. Asal ucap aja gitu ya. Tapi memang di atas kertas memang Spanyol lebih unggul. Dan gitu. grafiknya terus naik. Iya, kalau dilihat dari sejarah memang Prancis masih di bawah, masih mendominasi, Spanyol lebih kuat. Oke. Gitu. Dan kalau melihat bahwa ada sebuah tim yang tersenyum dalam laga Spanyol melawan Prancis, tim itu yang paling berpesta adalah Tanjung Verde. Tanjung Verde. Kenapa mereka berpesta? Karena mereka adalah satu-satunya tim yang menggagalkan Spanyol untuk bisa mencetak gol selama pertandingan 90 menit di pertandingan pertama. Jadi mau Rodri, mau Yamin Yamal, mau Oyarzabal, siapapun itu, mau Fabian Ruiz ya ada di sana, De Olmo tidak mampu mencetak gol di gawang Fosinya. Sampai frustasi ya? Ya, sampai frustasi. Dan kita bisa melihat ini tim kan bagus, hampir menyingkirkan Argentina. Benar. Ya, luar biasa dipaksa Argentina Argentina bermain. Di 2030 Anda lihat seperti apa? Dan kenapa orang berpikir karena ini kan negara baru, misalnya penduduknya mungkin Depok atau Bekasi lebih besar dari mereka kan. Tetapi kalau mereka ada di sini, saya pikir jangan salah juga karena pemain-pemain mereka yang berkumpul dan 26 pemain itu semua bermain di luar. Bukan bermain di
negara mereka. Di Cape Verde, sehingga mereka dikumpulkan jadi kuat mereka. Bermain tersebar di berbagai negara, di Portugal, di Turki, banyak. Di Eropa Timur mereka sehingga bersatu untuk bisa bermain. Dan mereka sangat kuat. Kalau tim yang tidak punya kedalaman yang kuat, mana bisa untuk bisa mereka hampir saja menang melawan Argentina. Mereka bisa menahan Uruguay. Ya, bisa menahan Spanyol, yang Spanyol main gila-gilaan kita bisa lihat kan. Tapi Spanyol tidak bisa membuat sebiji gol pun. Kan itu luar biasa dengan tim yang masih baru. Karena mereka punya kedalaman yang baik. Ya, di antara lini mereka sangat bagus. Itu yang saya pikir menjadi anjungan jempol bagi tim seperti Cape Verde. Oke, nanti kita akan bahas apalagi ada kemungkinan di tahun 2030 ada sekitar FIFA akan menambah sekitar 64 begitu negara yang kemudian Indonesia akan lolos dong. Indonesia lolos ya artinya ya kalau 64. Harus Kita akan bahas tentunya nanti di segmen-segmen selanjutnya. Usai jeda kita akan bahas juga bagaimana kemudian peluang antara Inggris dan juga Argentina. Siapakah yang kemudian akan nanti melawan Spanyol? Usai jeda kita akan bahas. Tetaplah bersama kami di Arangin TVRI, spesial membahas terkait dengan siapakah sang juara Piala Dunia 2026. Kami kembali saat lagi.